Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat semua? Semoga selalu diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu lagi dan kali ini kita mau membahas kisah yang berjudul Kalong Wewe. Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama, kita ke teror. Ini dari salah satu narasumber yang berbicara, di mana cerita ini gue tahu saat gue masih SMP sekitar tahun 2011. Ini bukan pengalaman gue sendiri, tapi pengalaman tetangga gue yang waktu itu masih kelas 5 SD. Sebut saja namanya Rama. Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama, kita ke teror. Sore itu langit lumayan cerah berwarna orange kekuningan, yang artinya cuaca sedang cerah. Jika di desa gua orang-orang biasa sebut terang sore. Gua seperti biasa main bola voli di lapangan desa bareng temen-temen gue. Kebetulan lapangan desa berhadapan langsung dengan masjid. Jadi jika maghrib sudah menjelang, kami semua langsung tahu. Waktu itu Pak Jum sudah rapi mengenakan sarung, baju koko dan kopiah, sedang berjalan menuju ke masjid. Le, ayo do bubar do sholat maghrib jamaah yo neng masjid. Yang artinya, nah ayo pada bubar pada sholat maghrib berjamaah yuk di masjid, tegur Pak Jum seraya melambaikan tangannya. Iyo Pak De, dilit nih bubaran kok niki. Iya Pak De, sebentar lagi bubaran kok ini, jawab Maun yang mewakili kami semua. Pak Jum pun berlalu dan bergegas ke dalam masjid, lalu tak berselang lama azan berkumandang. Gue dan teman-teman pun membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Saat gue sampai di depan pintu rumah gue, Bularsi tetangga gue menegur gue. Wisnu, awakmu pok rak tumon Rama. Artinya, Wisnu, kamu tidak melihat Rama? Tanya Bularsi dengan sedikit berteriak dari teras rumahnya. Walah, nggak tahu Bu, tadi di lapangan juga nggak ada. Gimana Bu? Jawabku sambil berjalan mendekati tempat Bularsi berada. Lah, Rama sampai maghrib begini kok ya belum pulang? Sukanya kalau main gak ingat waktu, jawab Bularsi dengan ekspresi kesalnya. Paling sebentar lagi pulang Bu Ramanya, saya tak masuk dulu ya, mau mandi dan sholat maghrib, ucap gue seraya meninggalkan Bularsi dan masuk ke dalam rumah. Gua pun mandi dan lanjut sholat maghrib. Selesai gue sholat, gue nonton TV. Gue denger bapak lagi ngobrol di teras rumah. Dari ruang tengah gak terlalu jelas pembicaraan mereka. Gue tetap asyik nonton TV. Tak berapa lama bapak masuk sambil memanggil ibu yang ada di kamar. Ibu pun keluar kamar dan menuju ruang tengah. Bu, ibu tidak melihat Rama tadi sore? Tanya bapak yang sekarang duduk di samping gua. Enggak loh Pak, ibu dari tadi siang sampai sore itu di dapur sama di kamar. Kenapa emangnya Pak? Tanya ibu penasaran. Loh, Rama tetap belum pulang Pak? Tanyaku memotong pembicaraan bapak dan ibu. Nah itu, tadi Pak Dodi bilang katanya Rama belum pulang dari jam 4 sore. Padahal jam setengah 4 masih kelihatan di belakang rumah, ucap bapak sembari menyalakan rokoknya. Setahu gua Pak Dodi bapaknya Rama sejak Rama kecil gak terlalu deket sama Rama, karena Pak Dodi orangnya dingin dan kaku. Rama justru dekat banget sama ibunya, Bularsi. Rama ini anak tunggal, sempat akan punya adik namun keguguran. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam, tapi Rama belum juga pulang. Pak Dodi dan Bularsi mulai tak karuan. Gue, bapak, dan ibu nimbrung di rumah mereka untuk menenangkan mereka. Akhirnya Pak Dodi memutuskan untuk lapor ke Pak RT. Pak Dodi pun memukul kentongan yang ada di pos ronda yang berada gak jauh dari rumah gua. Beberapa tetangga gua penasaran dan mulai berdatangan ke rumah Pak Dodi. Kami memutuskan untuk mencari Rama. Karena setahu gua Rama ini anaknya pendiam, sedikit introvert dan lebih suka menyendiri. Biasanya Rama hanya mau main dengan teman dekatnya saja, si Husen. Gua pun udah pernah coba tanya ke Husen yang rumahnya juga hanya berjarak 5 rumah saja dari rumah Rama. Tapi Husen pun gak bareng Rama sejak 2 hari yang lalu. Menurut Bularsi, memang sudah beberapa hari ini Rama terlihat lebih murung dan suka sekali duduk di bawah pohon rambutan belakang rumahnya. Tiap kali Bularsi bertanya, Rama selalu jawab nggak apa-apa. Gua ikut pencarian bersama-sama warga.
Kami mencari ke beberapa rumah warga, lalu ke kebun-kebun bambu, bahkan mencari ke dalam sumur-sumur beberapa warga. Tapi hasilnya nihil. Bu Larsi sudah menangis jadi-jadinya karena anak semata wayangnya hilang. Sudah 5 jam pencarian, Rama belum juga ditemukan. Jam 1 dini hari, gue dan warga yang lain kembali ke rumah Pak Dodi. Di ruang tamu ada Bu Larsi dan ibu gua. Pak RT menyarankan buat menunggu sampai besok pagi saja. Kalau besok pagi Rama belum pulang, baru lapor ke polisi. Pak Dodi pun menyetujuinya, sementara Bu Larsi masih menangis. Gua, bapak, dan ibu pamit pulang untuk beristirahat. Sesampainya di ruang tengah, ibu membuka obrolan. Kemarin itu Bu Larsi sebenarnya cerita katanya Rama lagi ada masalah sama bapaknya cuma gara-gara hal sepele, ucap ibu kepada gua dan bapak. Lah, katanya gara-gara masalah apa, Bu? Tanya bapak menanggapi ucapan ibu. Cuma gara-gara Rama gak sengaja buang bungkus rokoknya bapaknya. Dikiranya sudah kosong, ternyata masih ada isinya 2 batang. Padahal ya setelah itu masih bisa diambil. Lah, orang cuma dibuang di tempat sampah dapurnya. Tapi kok terus dipermasalahkan banget sama bapaknya sampai Rama dimarah-marahi gak jelas. Jelas ibu kepada gua dan bapak. Karena hari sudah semakin pagi buta, gua, bapak, dan ibu memilih tidak melanjutkan obrolan tentang Rama dan memutuskan untuk tidur. Paginya sekitar pukul 5:30 terdengar teriakan Bu Larsi yang cukup kencang dan sedikit mengagetkan gua sekeluarga. Masya Allah Rama, teriak Bu Larsi dari dalam rumahnya. Gua bisa dengar karena memang rumah kami benar-benar bersebelahan. Tembok rumah kami hanya berjarak 1 meter saja. Gua, bapak, dan ibu buru-buru keluar rumah dan menuju rumah Rama. Di ruang tamu, gua langsung bisa melihat Rama sedang terduduk lemas di sofa dengan baju sobek-sobek dan badan yang kotor oleh tanah. Kondisi Rama juga menggigil. Bu Larsi mengambilkan air hangat untuk Rama minum. Setelahnya Rama digendong bapaknya dibawa ke kamar. Badan Rama demam, suhu tubuhnya panas sekali. Rama belum bisa ditanyai apa-apa. Jika ditanya, dia hanya diam saja seperti orang yang syok berat. Ini kok bisa pulang, Bu? Tadinya gimana? Tanya ibu gua kepada Bu Larsi yang sekarang sedang mengompres Rama. Hah, gak tahu, Bu. Aku itu lagi nyapu ruang tamu ya masih sambil nangis. Lah tiba-tiba anaknya datang. Kondisinya sudah kayak gini. Sampai sekarang ya belum bisa ditanyai. Jawab Bu Larsi. Sementara ibu gua dan Bu Larsi ngobrol. Bapak gua dan Pak Dodi keluar dari kamar dan terdengar ngobrol di ruang tamu. Beberapa tetangga pun berdatangan melihat keadaan Rama. Gua memilih duduk di depan Rama sambil sesekali memijit kaki Rama yang masih menggigil. Setengah jam kemudian, Rama sudah tidak menggigil lagi. Dia terlihat mulai membaik. Tatapannya tak kosong lagi seperti tadi. Bu Larsi pelan-pelan mengajak Rama bicara. Nak, apa yang dirasain, Nak? Tanya Bu Larsi sambil mengusap kepala dan rambut Rama yang berkeringat. Rama masih diam. Ayo cerita sama ibu ya. Rama gak usah takut. Gak apa-apa, Rama sudah di rumah, sudah aman semua. Cerita ya, lanjutnya. Rama kemudian menangis kencang. Semua orang di situ pun panik dan berusaha menenangkan. Untungnya Rama hanya menangis sebentar saja. Bu, aku diculik kalong, dibawa ke pemakaman, ditaruh di pohon kamboja semalaman. Aku gak bisa turun. Pohonnya tinggi, aku takut banget. Rama mulai bercerita dengan tutur yang terbata-bata. Kami semua mencoba mendengarkan Rama dengan seksama. Bu Larsi terlihat berkaca-kaca namun dia menahannya untuk tidak menangis. Ayo Nak, ceritanya pelan-pelan ya. Awalnya itu gimana? Kamu lagi ngapain? Rama kembali terdiam. Dia melihat ke arah bapaknya. Kemudian berpaling menghadap ke tembok memunggungi kami semua. Ekspresi Pak Dodi pun berubah seperti orang yang bersalah. Rama, ayo buruan cerita biar ibu dan tetangga-tetangga tahu yang terjadi sama kamu, ujuk Bu Larsi. Rama yang baru berumur 10 tahun mulai menceritakan detail kejadiannya dengan kepolosannya. Kemarin itu aku lagi duduk di bawah pohon rambutan belakang rumah. Terus bapak datang. Ekspresinya masih gak ngenakin sejak aku gak sengaja buang bungkus rokoknya. Aku tanya baik-baik malah sama bapak dijawab jutek banget. Ya udah aku biasa aja. Gak tak pikir.
Pikirku mungkin bapak masih kesal aja sama aku. Terus gak lama setelah itu azan maghrib. Tiba-tiba aku berasa kayak terbang, tapi aku setengah sadar, kayak lagi dibawa sama makhluk yang punya sayap lebar banget. Dan setelahnya aku gak sadar. Pas aku sadar, aku sudah di atas pohon Kamboja di pemakaman. Pohonnya tinggi yang ada di tengah-tengah makam. Aku ditaruh di salah satu dahannya. Di dahan yang lain aku melihat makhluk mirip kelelawar tapi besar banget. Kepalanya berwujud manusia, wanita agak tua. Rambutnya putih panjang. Panjangnya hampir sampai ke tanah. Punya taring panjang. Matanya merah menyala, terang Rama kepada kami semua. Sebenarnya cerita Rama masih panjang, tapi gue akan tulis menggunakan narasi saja, bukan dialog. Karena kalau pakai dialog, gue harus menerjemahkan, jadi memakan waktu. Menurut Rama, saat dia berada di atas pohon Kamboja, makhluk yang menculiknya hanya diam sambil sesekali merapikan rambutnya. Dia tidak menyakiti Rama, bahkan menyentuh pun tidak. Rama hanya bisa menangis ketakutan sambil berpegangan erat di dahan menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Dalam waktu semalam itu, beberapa kali makhluk tersebut terbang pergi entah kemana dan akan kembali lagi. Rama sempat memberanikan diri bertanya kepada makhluk tersebut, "Kamu siapa? Kenapa aku dibawa ke sini?" Tanya Rama. "Sudah ya nak, kamu gak usah takut, kamu gak bakal tak apa-apain. Kamu diam saja di sini semalaman, biar orang tuamu dapat pelajarannya gimana rasanya kehilangan anak. Besok pagi kamu bisa pulang," jawab makhluk tersebut. Bibirnya tak berbentuk. Jika mulutnya terbuka, darah menetes beserta air liurnya, sangat menjijikan. Rama pun menurut saja. Bu Larsi mendengarkan cerita Rama sambil pelan-pelan membuka baju Rama yang sobek-sobek itu. Pak Dodi terlihat mengambil handuk basah untuk mengelap tubuh Rama yang kotor karena tanah. Rama melanjutkan ceritanya. Saat pagi tiba dan Rama sudah mendengar suara kokok ayam jago di mana-mana, dia memberanikan diri untuk turun dari pohon Kamboja. Rama turun dengan sangat berhati-hati. Ya maklumlah untuk anak berumur 10 tahun, pohon tersebut masih terbilang tinggi. Dia turun dengan merayap di dahannya, itu yang menyebabkan baju Rama sobek-sobek. Lalu ketika sudah berjarak sekitar 2 meter dari tanah, Rama menjatuhkan dirinya. Karena tanah di pemakaman memang terbilang cukup becek, terlebih waktu itu sebenarnya masih musim hujan. Akhirnya tubuh Rama kotor terkena tanah kuburan. Jarak pemakaman dengan rumah Rama memang gak begitu jauh, hanya berkisar 500 meter. Ya sudah ya nak, yang penting Rama sudah pulang, Rama selamat. Maafin bapak sama ibu ya nak, gak bisa jagain Rama. Sekarang Rama istirahat dulu, tidur ya, ucap Bu Larsi lembut seraya mencium kening Rama. Bu Larsi buru-buru mengganti baju Rama, suhu tubuhnya mulai menurun. Kami semua keluar dari kamar Rama. Rama dibiarkan istirahat. Beberapa tetangga satu persatu membubarkan diri melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Kemudian Pak RT tiba-tiba baru datang dan menanyakan keadaan Rama. Pak RT pun memberi nasihat kepada Pak Dodi dan Bu Larsi. Gua, bapak, dan ibu pun turut mendengarkan nasihat dari Pak RT. Setelah Pak RT selesai memberi wejangan, beliau pamit karena harus ada agenda yang dia lakukan. Di ruang tamu rumah Rama tersisa gua, bapak, ibu, Pak Dodi, dan Bu Larsi. "Kamu itu kalau apa-apa sukanya cuma pakai emosi, menyebabkan anak kita jadi seperti itu," ucap Bu Larsi kepada Pak Dodi dengan raut wajah yang kesal. Pak Dodi hanya diam saja mencoba menghela napas panjang. Gua sekeluarga gak enak hati bila harus terus berada di sana, karena sepertinya akan ada sedikit pertengkaran antara Pak Dodi dan Bu Larsi. Bapak gua pun pamit dan mengajak gue dan ibu untuk pulang. Mengenai mitos kalong wewe di daerah gua, ada yang sebut kalong wewe itu sama dengan wewe gombel, tapi di daerah gua kedua makhluk itu berbeda. Karena wewe gombel gak punya sayap, sedangkan kalong wewe punya sayap menyerupai kelelawar raksasa. Namun keduanya sama-sama suka menculik anak kecil yang sendirian. Wujudnya pun sama-sama wanita tua. Kalau dari kejadian yang Rama alami, Rama diculik kalong wewe ketika sandekala atau kalau di daerah gue identik dengan menjelang maghrib. Walaupun untuk makna yang sebenarnya dan lebih luas sandekala berarti waktu yang tidak tepat atau waktu yang kurang baik.
Menurut orang tua, waktu yang menjelang maghrib memang bukan waktu yang baik berada di luar rumah. Karena menurut Islam pun, menjelang maghrib terjadi perbenturan frekuensi dimensi nyata dan dimensi goib di mana jin, iblis, dan setan sedang berkeliaran di mana-mana. Sedangkan di daerah gua, kalong wewe mitosnya biasanya menculik anak-anak yang disia-siakan oleh orang tuanya dan bertujuan memberi pelajaran kepada para orang tua untuk lebih menjaga dan menyayangi anak-anaknya. Mungkin ada pendapat lain dari daerah kalian yang berkaitan dengan kalong wewe atau wewe gombel, bisa sharing di komentar ya guys. Sekian cerita kalong wewe, semoga bisa dipetik hikmah dan pelajaran. Terima kasih sudah membaca Skala Niskala. Oke teman-teman, segitu aja kisah cerita dari kalong wewe. Jadi si kalong wewe ini di cerita ini memberi pelajaran kepada orang tua yang semena-mena kepada anaknya yang tidak bisa mendidik anaknya dengan baik. Jadi anaknya yang baru berumur 10 tahun udah diambekin oleh papanya cuma karena membuang bungkus rokok yang masih ada isi rokoknya. Kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita ini, dimana kita jangan pernah yang namanya semena-mena sama anak. Jangan jadikan hal-hal kecil itu menjadi masalah kepada anak kita. Nantinya anak kita jadi pemikiran dan terjadi sesuatu yang aneh-aneh kepada anak kita. Jadi kita sebagai orang tua harus legowo, menjaga dan menasihati anak kita agar menjadi lebih baik, bukannya memusuhi. Oke, cerita ini gue dapat dari Twitter dan namanya Skala Niskala. Mantap ceritanya. Hikmahnya juga bisa kita ambil, tapi kalau untuk horornya itu kurang menurut gue. Tapi oke lah, bagus. Oke teman-teman, sekian dari gua. Mohon maaf ada salah kata. Buat kalian yang suka silahkan like, dan buat kalian yang gak suka silahkan dislike. Dan buat kalian yang suka banget silahkan subscribe di bawah. Gua Panji Pandev, salam.